Cleopatra dikenal sebagai ikon atau simbol dari kecantikan Mesir. Ia merupakan wanita yang terkenal di dunia. Menurut cerita, Cleopatra merupakan ratu Mesir kuno terakhir yang konon memiliki kecantikan yang dapat memikat hati para lelaki yang melihatnya. Cleopatra ke-7 Filopator adalah seorang yang berdarah Yunani, bukan keturunan Mesir. Ia dilahirkan pada awal tahun 69 Masehi, anak ketiga dari 6 bersaudara yang lahir di kalangan dinasti Ptolemei Yunani. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Alexandria, yang merupakan kota terbesar dan termewah saat itu. Suatu ketika, kerajaan dari Ptolemeus ke-12 Auletes, ayah Cleopatra, tidak aman akibat tekanan dan konflik dari luar dan dalam perebutan kekuasaan, serta konflik internal seperti sentralisasi pemerintahan dan korupsi politik. Hal ini memicu pemberontakan dan lepasnya Cyprus dan Cyrenaica, yang menyebabkan masa kekuasaan Ptolemeus ke-12 Auletes sebagai salah satu yang paling mematikan di dinasti tersebut. Semasa kecil, Cleopatra telah melihat persengketaan dalam keluarganya sendiri. Dikatakan bahwa ayahnya selamat dari 2 usaha pembunuhan ketika seorang pelayan menemukan ular berbisa yang mematikan di tempat tidurnya, dan pelayan mencicipi minuman anggur tuannya meninggal. Kakak perempuan tertuanya, Traihaena, juga mencoba untuk meracuni Cleopatra sehingga ia mulai menggunakan juru cicip. Ketika ia berusia belasan tahun, ia menyaksikan kejatuhan ayahnya sendiri dan menjadi boneka kekaisaran Romawi akibat beban utang yang terlalu tinggi, tetapi masih berharap agar Romawi tidak menaklukkan Mesir. Karena itu menyebabkan Ptolemeus ke-12 Auletes diusir rakyat dari Alexandria yang akhirnya melarikan diri ke Romawi. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra ke-5, ibu dari Cleopatra, mengambil alih pemerintahan bersama anaknya, Berenice ke-4, dengan bantuan gubernur Suria yang dikuasai Romawi, yaitu Aulus Gabinius, selama setahun hingga ibunya meninggal. Lalu Berenice ke-4 memerintah sendiri. Ptolemeus ke-12 Auletes menggulingkan anak perempuan tertuanya pada tahun 55 sebelum Masehi dan menghukum mati anaknya. Kakak perempuan Cleopatra lainnya, Traihaena, mengambil tahta dan tidak lama kemudian ia meninggal, yang menyisakan Cleopatra dan adiknya Ptolemeus ke-13 sebagai penerus tahta. Ptolemeus ke-12 Auletes meninggal pada bulan Maret tahun 51 sebelum Masehi. Dan pada tradisi Firaun, tujuan pernikahan adalah untuk menjaga garis keturunan bangsawan semurni mungkin. Oleh karena itu, Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya. Tapi dia tidak berniat berbagi kekuasaan. Hal itu terlihat dari Cleopatra menurunkan nama Ptolemeus ke-13 dari dokumen resmi, dan wajahnya muncul sendiri di uang koin yang bertentangan dengan tradisi Ptolemei yang menyatakan bahwa pemimpin wanita dibawakan oleh pemimpin laki-laki. Akibatnya, kelompok rahasia yang tidak termasuk dalam istana yang dipimpin oleh Qasim Pothinus menjatuhkan Cleopatra dari tahta dan menjadikan Ptolemeus ke-13 pemimpin pada tahun 48 sebelum Masehi. Cleopatra mencoba melakukan pemberontakan di sekitar Pelusium, tetapi ia terpaksa melarikan diri dari Mesir dengan adiknya yang tersisa, Arsinon. Ketika Cleopatra pergi dari Mesir, Pompei terlibat dalam perang saudara Romawi. Pada musim gugur tahun 48 sebelum Masehi, Pompei melarikan diri dari pasukan Julius Caesar ke Alexandria dan mencari suaka. Ptolemeus ke-13 saat itu berusia 15 tahun dan menunggu kedatangannya. Pada tanggal 28 September 48 sebelum Masehi, Pompei dibunuh oleh salah satu mantan perwiranya yang sekarang bekerja untuk Ptolemeus ke-13. Ia dipenggal di depan istri dan anaknya yang berada di kapal yang baru saja ia turuni. Ptolemeus ke-13 berpikir bahwa dengan melakukan ini ia dapat menyenangkan Julius Caesar. Ternyata ini merupakan kesalahan besar. Ketika Julius Caesar tiba di Mesir 2 hari kemudian, Ptolemeus ke-13 memberikan kepala Pompei. Julius Caesar yang melihat hal ini sangat marah karena walaupun ia musuh politiknya, Pompei adalah konsul Roma. Julius Caesar menguasai ibu kota Mesir dan menjadikan dirinya penengah dalam pertentangan antara Ptolemeus ke-13 dan Cleopatra. Cleopatra mengambil kesempatan ini dan kembali ke istana untuk bertemu dengan Julius Caesar. Walaupun perbedaan umur keduanya sebesar 30 tahun,
Cleopatra dan Julius Caesar menjadi kekasih selama berada di Mesir tahun 47 sampai 48 sebelum Masehi. Mereka bertemu ketika Cleopatra berusia 21 tahun dan Julius Caesar berusia 50 tahun. Pada tanggal 23 Juni 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan Ptolemeus Caesar atau disebut Caesarion. Julius Caesar pun meninggalkan rencananya untuk menguasai Mesir dan mendukung klaim Cleopatra atas tahta. Setelah perang saudara singkat, Ptolemeus ke-13 tenggelam di Sungai Nil dan Julius Caesar mengembalikan Cleopatra ke tahtanya dengan adiknya yang lain Ptolemeus ke-14 sebagai wakil pemimpin baru. Cleopatra mengklaim Julius Caesar sebagai ayahnya dan berharap untuk menjadikan anak itu sebagai ahli waris. Tetapi Julius Caesar menolak dan lebih memilih cucu lelakinya, Octavianus. Caesarion dimaksudkan untuk mewarisi Mesir dan Romawi, menyatukan timur dan barat. Cleopatra dan Caesarion mengunjungi Roma pada tahun 41 sampai 47 sebelum Masehi dan hadir ketika Julius Caesar dibunuh pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi. Sebelum atau sesudah pembunuhannya, ia kembali ke Mesir. Ketika Ptolemeus ke-14 meninggal karena kesehatannya memburuk, Cleopatra menjadikan Caesarion penerusnya. Pada tahun 42 sebelum Masehi, Marcus Antonius, salah satu orang yang berkuasa di Roma setelah kematian Julius Caesar, memanggil Cleopatra untuk bertemu dengannya di Tarsus untuk menjawab pertanyaan mengenai kesetiaan Cleopatra. Cleopatra tiba dan memikat Antonius yang menyebabkan Antonius menghabiskan musim dingin di tahun 40 sampai 41 sebelum Masehi dengannya di Alexandria. Pada tanggal 25 Desember 40 sebelum Masehi, ia melahirkan dua anak, Alexander Helios dan Cleopatra Selene kedua. 4 tahun kemudian, tahun 37 sebelum Masehi, Antonius mengunjungi Alexandria sekali lagi untuk berperang dengan Parthia. Ia memperbarui hubungannya dengan Cleopatra, dan sejak saat itu Alexandria menjadi rumahnya. Ia menikahi Cleopatra berdasarkan ritus Mesir, walaupun ia saat itu sudah menikah dengan Octavia Minor. Ia dan Cleopatra dikaruniai seorang anak yang bernama Ptolemeus Philadelphus. Setelah Cleopatra dan Antonius menyatakan akan membagi wilayah kepada anak-anak Cleopatra pada tahun 34 sebelum Masehi, dan juga setelah serangan Antonius terhadap Armenia, Cleopatra dan Caesarion dimahkotai sebagai wakil pemimpin Mesir dan Siprus. Alexander Helios menjadi pemimpin Armenia, Media dan Parthia. Cleopatra Selene kedua menjadi pemimpin Serenika dan Libya. Ptolemeus Philadelphus menjadi penguasa Phoenicia, Suria dan Sisilia. Cleopatra juga mendapat gelar ratu atas raja. Pada tahun 31 sebelum Masehi, pasukan Antonius menghadapi serangan armada Romawi di pantai Actium. Dengan terjadinya pertempuran Actium, Octavianus menyerang Mesir. Setelah ditinggalkan oleh tentaranya, Antonius melakukan aksi bunuh diri dengan menikam dirinya dengan pedang pada tanggal 12 Agustus 30 sebelum Masehi. Akibat kematian Marcus Antonius, akhirnya Ratu Cleopatra juga ikut bunuh diri. Tidak diketahui bagaimana ia meninggal, tetapi menurut legenda, ia mengambil keputusan untuk bunuh diri setelah menyadari bahwa ia gagal mencapai tujuannya. Ia meninggal akibat membiarkan dirinya digigit ular berbisa yang diselipkan ke bakul yang berisi buah ara. Dalam detik-detik terakhir kematiannya, ia menyatakan takdirnya sebagai seorang dewi.